Bapak Ibu guru yang belum sempat hadir atau masih sibuk, jadi bisa menonton rekaman saja. Oke, nah selanjutnya nanti ini akan jadi sesi tanya jawab aja ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan presentasi kayak webinar dan segala macam. Jadi ini hanya tanya jawab saja. Jadi tentang bagaimana kita kontak nih dan segala macam. Oke, mungkin saya mulai dulu dengan menjelaskan sertifikasi ini apa sih sebenarnya gitu. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini dia sertifikasi MyViewBoard itu. Jadi dia nanti Bapak Ibu akan ambil tesnya itu di online. Nanti kita akan linknya ke situ untuk dibuka. Nanti akan share. Bapak Ibu ketika mengakses laman untuk sertifikasi kita menyebutnya itu professional development ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan seperti ini, ada beberapa penjelasan-penjelasan di sini apa itu. Nah, ini nanti jadi sertifikasi kita ini nanti akan ada 3 level ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sebentar biar saya enak coret-coret nih MyViewBoard. Oke, nah jadi yang pertama itu kita punya graduate nih Bapak Ibu. Oke, yang graduate ini berarti level pertama. Jadi ini bisalah kita sebut itu level 1 ya. Ini level 1 itu graduate. Jadi di graduate ini nanti memang benar-benar yang akan ditanyakan dan akan yang di-assess di sini adalah knowledge Bapak Ibu terhadap MyViewBoard itu sendiri. Jadi fitur-fiturnya apa saja, jadi fitur-fiturnya apa saja, jenis-jenisnya, terus ekosistemnya seperti apa. Jadi pertanyaannya mungkin seputar itu nanti di graduate. Jadi intinya untuk di graduate ini semakin kita familiar, semakin kita dekat dengan MyViewBoard ini akan sangat gampang untuk menjawabnya. Jadi seperti itu. Jadi nah seperti yang dijelaskan di sini ada fitur-fitur dasar, terus ada nanti resource-nya juga di dalam Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk video, jadi kita bisa mengarah ke situ dan sertifikasi. Nah, itu level 1. Level keduanya itu educator namanya Bapak Ibu. Jadi level educator itu juga sama tentang MyViewBoard, cuma di bagian educator ini lebih ke bagaimana kita MyViewBoard ini kita pakai dalam metode pengajaran. Kalau tadi di graduate itu hanya untuk fitur-fiturnya saja, untuk educator ini itu nanti bagaimana pengaplikasiannya. Nah, itu untuk educator. Dan di educator ini nanti setelah kita selesai, Bapak Ibu baru masuk ke expert. Nah, di expert ini, jadi ini sertifikasi tertinggi, nanti itu di expert ini. Kalau sudah di expert ini berarti Bapak Ibu sudah bisa menjadi trainer. Jadi Bapak Ibu sudah bisa jadi trainer ViewSonic nih. Jadi udah jadi partner kita untuk jadi training. Jadi misalnya akan banyak nanti bentuk-bentuk mungkin kerjasama, ambassador-nya juga nanti di Indonesia itu diambil nanti dari yang sudah sampai ke level expert ini. Jadi di expert ini bentuk ujiannya itu lebih ke Bapak Ibu yang ngasih training menggunakan MyViewBoard, jadi segala macam seperti itu. Nah jadi ini ada 3 ya yang akan Bapak Ibu lalui langkah-langkahnya, step-stepnya sebelum bisa menyelesaikan semuanya. Nah, itu kurang lebih. Jadi nanti itu kita akan mulai di sini. Dan nah ini ada video-video yang di bawah ini. Oke, ya video-videonya mungkin masih dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Kita on the way lah, nanti kalau memang butuh kita akan bikin video-video yang berbahasa Indonesia juga.
Nah, ini yang untuk sertifikasinya, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih secara general, secara umum seperti itu bentuk sertifikasinya. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya Bapak Ibu sejauh ini? Tadi di chat ada yang menanyakan dari Pak Eri ya, untuk sertifikasinya kapan. Nah, ini saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Eri ini. Jadi step selanjutnya setelah pertemuan kita hari ini, setelah diskusi kita hari ini, itu mungkin saya nanti akan melempar pertanyaan ke Bapak Ibu, apakah butuh kita kayak semacam apa ya, training dulu sebelum kita mensertifikasi, atau kita langsung aja jump in ke sertifikasinya. Jadi seperti itu. Nah, khusus untuk yang sertifikasi bagian yang di sini ya Bapak Ibu, yang tadi, sorry, mana tadi? Nah, jadi di bagian ini, yang di graduate ini, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa ambil sendiri langsung. Jadi dari link ini nanti Bapak Ibu bisa langsung daftar sekarang. Jadi opsinya bisa dikerjakan sendiri atau kita bisa ngerjainnya rame-rame, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita set waktu 1 hari atau hari yang kita kosong, jadi kita mengerjakan ini bersama sambil kita Zoom seperti ini semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Nah, kalau educator ini nanti dia agak sedikit berbeda karena Bapak Ibu harus bikin kayak semacam materi pelajaran, materi pendek saja sih sebenarnya, dengan menggunakan MyViewBoard. Jadi educator ini mungkin kita bisa juga ketika mengerjakan tesnya mungkin kita bisa bareng-bareng, tapi nanti untuk membuat lesson materialnya ya berarti itu harus ya Bapak Ibu sendiri-sendiri nanti mengerjakannya. Gitu. Nah, kalau di expert ini nanti setelah kita membahas tentang graduate selesai dengan educator ini, baru kita masuk ke expert. Di sini mungkin obrolan kita lebih ke bagaimana menyiapkan pelatihan dan segala macam. Jadi lebih ke situ nanti obrolannya, Bapak Ibu. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu sudah selesai nih dari sini, saya tadi lupa maaf, itu di MyViewBoard ini kan juga punya komunitas internasional ya Bapak Ibu. Jadi itu kita menyebutnya educator community, ini around the world. Nah, ini forum-forum yang sudah ada global di sini, ada ya di USA dan Kanada, Amerika Latin, UK, Turki, India, dan Taiwan. Jadi ini forum-forum yang sudah memulai untuk membuat forum-forum, yang lainnya masih bergabung di dalam global. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah bersertifikat, itu kayak misalnya seperti ini. Sorry, mana ya? Contoh. Nah, misalnya seperti ini nih, akan ada muncul di sini nih Bapak Ibu. Ini dari Malaysia nih, Cik Gurut. Kalau nggak salah ini YouTuber juga, Cik Gurut ini. Nah, nanti misalnya kalau kita udah selesai satu, akan ada lambang-lambang seperti ini nih Bapak Ibu. Ini dia udah selesai, graduate udah selesai, educator udah selesai, dan expert juga udah selesai. Nanti ada lambang-lambang di sini juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan di forum-forum ini, Bapak Ibu bisa ngambil nih materi pengajaran seperti ini. Nah, ini tinggal di-download aja udah bisa langsung dipakai. Nah, kan tinggal seperti itu. Nah, untuk kembali lagi ke pertanyaan tanggal tadi dari Pak Eri, balik lagi, apakah kita akan mengerjakannya bersama-sama atau Bapak Ibu akan mengerjakannya sendiri-sendiri saja, gitu. Jadi kalau dari kita sih sepertinya seperti itu. Yang itu tetap ada itu ya, Bapak Ibu sebentar. Kita tetap mengadakan jadi kita tetap mengadakan sesi mengerjakannya sama-sama. Nanti kita set waktunya mungkin di minggu depan, di minggu ini kan kita lagi kosong. Jadi kalau ya Bapak Ibu yang ingin mengerjakan ini bersama-sama, kita bisa mengerjakannya bareng-bareng. Mungkin di hari yang sama kali nanti mungkin kita bisa sepakati. Saya akan launching polling nanti. Kira-kira di hari apa yang kita enak.
Jadi nanti kita bisa set. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin nggak sempat kayaknya nih untuk mengerjakannya sama-sama, bisa mengerjakannya sendiri. Tapi kalau mengerjakan sendiri nanti kalau ada pertanyaan mungkin agak kurang cepat tektoknya. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya Pak Eri. Ada pertanyaan lain kira-kira Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut ke poin selanjutnya. Masuk ke poin selanjutnya. Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan di situ berarti saya pikir cukup jelas. Nanti kira-kira nih saya coba launching polling ya Bapak Ibu. Bagaimana cara pengertian, apakah sendiri-sendiri atau berkelompok? Mas, tidak kirim. Barang dia mulai. Berkelompok. Muka. Nah, nih. Saya coba launching ya polling. Minta tolong dijawab pollingnya. Apakah kita mengerjakan sendiri-sendiri atau berkelompok? Baru 8 orang yang jawab. Saya izin minum Bapak Ibu. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oh, tidak apa-apa, Bapak atau Ibu ya, Bapak Ais atau Ibu Ais, tidak apa-apa. Berarti baru 19 yang jawab. Kita sekarang ada 46 orang. Tadi saya launching Pak Hoki. Kedua, 30 detik lagi ya Bapak Ibu menjawab. Oh, jadi pollingnya nanti apakah kita mengerjakan ini untuk mengerjakan sertifikasinya barengan atau sendiri-sendiri gitu. Bagus. Oke, saya tutup dulu aja yang ini untuk sementara. Oh, masih ada yang jawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya end pollingnya. Jadi, nah ini hasilnya Bapak Ibu. Kelihatan ya? Jadi 65% setuju untuk berkelompok dan 35% setuju untuk sendiri-sendiri. Tadi yang menjawab ada 26 orang. Jadi mungkin seperti itu saja kalau menurut saya jalan tengahnya. Kita tetap nanti akan mengadakan sesi seperti ini, tapi sesinya memang khusus untuk mengerjakan saja. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Seperti itu. Jadi kita targetnya dalam bulan ini sekarang udah tanggal 17 ya.
Mungkin kalau bisa paling cepat itu di akhir bulan Juli ini atau di minggu pertama bulan Agustus itu kita sudah selesai sampai di educator. Berarti kita sudah selesai sampai di level kedua. Sebelum kita nanti masuk expert. Jadi kita akan bergerak cukup cepat, Bapak Ibu, dan nantinya kalau misalnya ada pertanyaan terkait hal-hal yang di sini bisa kita langsung diskusikan. Bisa lewat di WhatsApp juga, seperti itu. Oke, saya stop share, saya close. Nah, kira-kira oke. Kira-kira ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap untuk secara teknisnya sudah oke ya. Nah, jadi nanti dengan bersertifikasi di sini seperti yang mungkin tadi saya juga sudah sedikit singgung di awal tadi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah tersertifikasi berarti itu sudah masuk dalam community MyViewBoard yang tadi kita bisa dapat akses ke community ViewBoard. Di situ kita bisa sharing dengan seluruh guru di dunia ini yang ikut MyViewBoard juga. Yang tadi juga di video sudah disebutkan ada sekitar berapa? Sudah 7 juta user ya di dunia. Jadi itu kita bisa share, bisa saling chatting di situ Bapak Ibu. Ya kita pakai bahasa pengantarnya di situ bahasa Inggris. Jadi bisa saling sharing knowledge. Nah itu satu. Yang kedua nanti juga kalau dengan bersertifikasi seperti ini Bapak Ibu nanti membuka kemungkinan mungkin kita bisa bekerja sama nih lebih lanjut dengan Bapak Ibu, mungkin either itu apakah nanti kita akan mengundang jadi guest speaker kita atau guest trainer kita nanti gitu kan, atau kontributor atau apapun itu kita bisa benar-benar bisa bekerja sama dengan ViewSonic karena Bapak Ibu sudah certified untuk MyViewBoard. Jadi seperti itu. Pun nanti ini juga arahannya kita nanti akan ada event di akhir tahun yang event yang cukup besar nih Bapak Ibu. Nah itu bisa mengarah ke situ juga, itu kita akan bahas lagi selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi nanti kan kita sudah dapat bukan keputusan ya, kita sudah dapat insight tadi, ada yang mengerjakan sendiri-sendiri juga dan kita berkelompok nanti harinya mungkin kita bahas di grup saja, mungkin nanti di grup bisa dikoordinir sama Ibu Aulia untuk harinya kapan kita mengambil dalam minggu depan. Jadi biar bisa lebih sama-sama. Nah, itu sedikit soal sertifikasi ini. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih, satu lagi nih ya Bapak Ibu. Saya bikin yang baru. Dari 1 sampai 10 di nomor berapakah menurut di nomor on the scale, apa ya on the scale ya, dari 1 sampai 10 ya, dari 1 sampai 10 kira-kira pengetahuan Bapak dan Ibu tentang MyViewBoard berada di level berapa? 1, 2, 3, ini saya tambah semuanya ya, 4, 5. Dari 1 sampai 5 deh. Oke, dari 1 sampai 5. Oke, saya save dan saya launching pollingnya ya Bapak Ibu. Kira-kira dari 1 sampai 5
Bapak Ibu di mana nih pengetahuannya, sudah sejauh apa pengetahuannya tentang MyViewBoard? Kita lihat. Oke, cuma satu orang nih yang 5 nih sejauh ini. Nanti sekalian saya jawab ya Pak Arthur untuk login-nya. Kenapa Pak Endro? Ya, masih baru coba-coba, Pak. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Makanya Ya. kita ada initial meeting seperti ini kan supaya kita bisa sharing-sharing juga. Baru ini ya Pak join dengan diskusi ViewSonic ya Pak Endro ya? Atau sudah pernah sebelumnya? Maaf. Pernah kemarin waktu apa Bapak ada kasih materi, saya lihat ada pakai tulis-tulis gitu. Kebetulan Yes, betul, saya Pak. pun pakai yang kayak gini, Oh, yang nggak ada warna-warninya apa font iya. hitam. Kayak tablet ya Pak ya, kayak tablet gitu ya. XP Pen ya, pakai XP Pen dia. Iya. Wah, keren juga itu Pak. Mau belajar lah Pak, karena saya lihat kemarin penampilannya cantik, bagus. Nah, ada Opsi-opsinya saja. Iya. Oke, nanti kita coba deh Pak. Kita coba untuk bahas secara kulitnya sedikit soal si MyViewBoard ini. ya Pak. Oke, ini sudah ada 25 orang yang jawab, Bapak Ibu, dari total 49 orang. Ini jangan-jangan yang jawab 5 ini Bu Aulia nih sama Bu Jelian. Oke, saya end dulu. Golput Pak, saya golput. Oke, saya end dulu ya. Ini saya share resultnya. Jadi memang umumnya masih di 1 ya. Udah 36% di nomor 1, 28% 2, 20% 3, 8% 4, 8% 4 dan 5 sama nih kira-kira. Oke, berarti kita bisa assume kita akan ulang lagi. Mungkin di sini kita membahas hanya sedikit saja soal si MyViewBoard ini seperti apa. Nanti mungkin kita akan lanjutkan di yang benar-benar meeting kita untuk hands-on si MyViewBoard ini. Jadi seperti itu. Jadi saya izin share sedikit MyViewBoard itu apa. Jadi your screen share is loading. Nah, jadi ini MyViewBoard itu Bapak Ibu ada beberapa platform yang di sini kita coba dari awal. Sign up dulu. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu bisa bikin akun dulu, yang belum bikin akun bisa bikin akun dulu di myviewboard.com ini. Mungkin yang sekarang pakai laptop bisa langsung ke myviewboard.com ini Bapak Ibu. Nah, di sini myviewboard.com. Sambil following ya. Kalau sudah di myviewboard.com, nah itu ada linknya dari Bu Lia di chat. Nanti klik yang di sini dulu nih Bapak Ibu, sign in. Jadi kalau yang sudah punya akun tinggal sign in di sini, tinggal sign in dengan Google bisa atau email. Atau kalau yang belum punya akun, nanti Bapak Ibu pilih sign up, atau kalau diganti dengan bahasa Indonesia, jadi di sini tulisannya daftar. Ada bahasa Indonesia. Buat akun seperti ini tulisannya, buat akun. Nanti klik buat akun. Ini kalau yang baru ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada Google, atau mungkin misalnya ada kemarin beberapa guru yang punya apa, guru apa ya? Akun belajar ID. Guru belajar ID, betul. Kalau guru belajar ID itu kalau nggak salah platformnya Google ya Bapak Ibu. Google ya Pak. Tinggal klik aja di sini buat akun dengan Google. Nah, nanti tinggal masukin si guru belajar ID tadi. Nanti tinggal klik, otomatis dia langsung sudah jadi tuh. Dia langsung jadi.
Atau kalau misalnya mau bikin satu-satu di sini, tapi ini nanti lebih simpel sebenarnya di sini karena tidak sebanyak itu yang harus kita bikin. Oke, kalau misalnya udah selesai, nanti klik selanjutnya, nanti ikuti aja step-stepnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kalau udah selesai, misalnya kita klik lagi masuk di sini, tinggal masuk dengan Google kayak tadi itu, atau kita klik masuk dengan Google. Kalau saya masuknya pakai QR aja nih, Bapak Ibu. Sebentar. Bentar Bapak Ibu, lagi loading. Nanti ini cara kita sign in dengan QR code ini akan kita bahas nanti nih Bapak Ibu di trainingnya nanti. Nah setelah itu udah masuk di sini semua. Nah bisa pilih satu-satu, ada My Viewboard Whiteboard, Classroom, Originals. Nah kalau untuk My Viewboard Whiteboard ini kita bisa klik yang di sini nih, kita bisa download. Silakan pilih Windows atau Android nih kalau di tablet, atau di Google Store, Play Store, atau di App Store misalnya kalau kita pakai di iPad. Jadi sebenarnya whiteboard ini bisa tidak diinstal karena kemarin itu saya dapat insight juga ada Bapak Ibu yang pakai Chromebook dari Dignas ya, itu nggak bisa install aplikasi, bisa langsung klik yang di sini Bapak Ibu yang buka whiteboard dalam jaringan ini, klik, jadi whiteboardnya online. Tapi kita sih menyarankan untuk download ya, biar enak. Biar lebih powerful seperti itu. Oke, nah, jadi seperti ini. Ini yang online-nya, ini yang offline-nya. Jadi offline-nya itu bentukannya seperti inilah. Sorry, yang diinstalnya seperti ini. Nanti di kanan bawah ini kan saya udah, nggak kelihatan ya. Saya share entire screen deh. Entire screen. Nah, jadi di sini nanti tinggal masuk, tinggal klik apa namanya? Ini kalau soalnya kalau saya logout sekarang materi saya tadi jadi hilang. Dibiarkan seperti itu. Nah, nanti ini ada beberapa fitur-fitur yang nanti mungkin kita akan bahas. Saya expect-nya sih kita akan pre-training ini kalau memungkinkan kita ngejar di hari Jumat ini, mungkin nggak ya? Mungkin kayaknya di hari Jumat ini kita training, di minggu depan kita langsung sertifikasinya. Kalau itu memungkinkan nih untuk Bapak Ibu, seperti itu. Oke, sampai di sini ada concern Bapak Ibu? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Halo Pak. Yes, ya Pak Hendro. Kan saya udah masuk pakai email Belajar ID, kemudian selamat datang Hendro katanya kan, lalu coba uji coba premium gratis hari ini untuk mendapatkan pengalaman Viewboard, My Viewboard versi penuh. Ini maksudnya yang premium itu yang gimana ya Pak? Oh ya, jadi nanti ini akan kita bahas juga nanti Bapak Ibu. Jadi dia itu ada dalam bentuk subscription sebenarnya My Viewboard ini. Saya izin share screen ya Bapak biar terlihat. Oke, seperti ini. Oke, jadi dia itu ada subscription seperti ini. Ada paket langganan saya ini. Nanti ada pilihan. Jadi, tapi untuk sekarang ini Bapak Ibu. Oh, bisa Ibu Merdia. Jadi tidak harus pakai Belajar ID. Nah, jadi ada seperti ini, ada standar, ada premium, dan ada entity ini.
Jadi untuk sekarang ini kita akan mencoba di standar ini, Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar free. Sebenarnya hanya untuk yang kita pakai selama di sertifikasi ini, nah itu kita hanya pakai akun standar aja. Tapi nanti ketika kita sudah mau mulai nanti di akun apa namanya di yang level educator, nah nanti mungkin kita akan kasih nih Bapak Ibu akses untuk dapat di premium ini. Jadi yang di entity ini, yang untuk entity ini biasanya untuk sekolah-sekolah nih Bapak Ibu. Misalnya ada satu sekolah yang berlangganan, jadi itu dengan entity. Jadi satu sekolah itu semuanya udah di atas premium lagi levelnya. Gitu. Ada lagi manajer dan segala macam. Tapi untuk sekarang kita fokusnya yang di standar ini dulu aja, yang khusus untuk level 1 dulu ini Pak Andro, graduate. Nanti along the way tenang saja, apalagi kalau nanti Bapak Ibu udah tersertifikasi mah harusnya bisalah dapat akses ke yang premium dan seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalau sudah certified berarti itu kita udah ada bonding nih gitu Pak. Jadi memungkinkan kita mungkin terjun dalam untuk mengaksesnya di premium dan segala macam nanti seperti itu. Jadi memang kita fokusnya di whiteboard ini dulu saja. Pak Akbar, itu ada Pak di sini premiumnya itu harganya berapa? Oke ya, nanti bisa dicek di sini. Ini tahunan ya Bapak Ibu, ini untuk per tahun, yaitu $59 lah gitu untuk setahun segala macam. Nanti itu bisa kita cek. Pokoknya Bapak Ibu jangan fokus ke situnya dulu. Kita fokus ke yang di free-nya ini sebenarnya udah jadi aja. Kebiasaan untuk subscription itu nggak seperti kalau kayak ada kita untuk mendapatkan ini supaya itu harus kita subscribe. Jadi MyViewBoard itu sebenarnya di versi standar itu sudah terpenuhi untuk kita mengajar nih Bapak Ibu. Biasa untuk level-level yang kayak entity tadi itu lebih ke nanti orang-orang IT sekolah, orang-orang TI sekolah yang mereka untuk device management dan segala macam, lebih ke situ nantinya. Gitu Pak Endro. Oke, nanti mungkin setelah ini kita bahas untuk harinya apa sekarang aja atau nanti di grup aja kali nanti kita launching polling lagi ya Bapak Ibu di grup WA. Jadi supaya bisa melihat nih. Nah, kalau misalnya udah selesai semuanya, harusnya sebenarnya tadi itu ekspektasinya kalau hari ini lebih dari 50% menjawab sudah di level 5 tadi pengetahuannya soal MyViewBoard, kita akan hands on hari ini Bapak Ibu. Tapi jangan bersedih dan jangan kecewa dulu Bapak Ibu. Nanti kan tadi sudah bisa explore sendiri nih Bapak Ibu sebelum kita mungkin akan ada trainingnya di dalam waktu ya kalau bisa paling cepat itu mungkin Jumat, kalau enggak di minggu depan. Jadi nanti Bapak Ibu bikin satu materinya nggak perlu panjang-panjang, nanti mungkin bisa paling materi seperti ini materi yang dari Bu Aulia, jadi materi-materi pendek kayak gini. Nah misalnya kayak gini, materi-materi seperti ini itu nanti Bapak Ibu bikin, nanti yang menang jadi nanti akan dikirim ke email kita. Jadi yang paling oke nih menurut kita nanti akan dapat satu Woodpad. Ya, Ibu Jelia bisa tolong di-share bentukan Woodpad-nya kira-kira seperti apa. Jadi nanti untuk yang paling oke nih kita kasih Woodpad satu gitu. Jadi kurang lebih yang kayak seperti punya yang tadi Pak Android ya, tapi kalau ini dari kayu nih, enak nih Bapak Ibu. Nah, jadi Woodpad ini. Nah, nanti seperti ini. Jadi yang paling oke lah, yang ini untuk di awal dulu nih ya Bapak Ibu, untuk di awal dulu. Jadi nanti kita kasih Woodpad ini untuk satu orang
yang paling oke. Nggak perlu panjang-panjang Bapak Ibu, 4-5 slide udah cukup. Jadi kita lagi. Kok Kitty ya saya sebutnya? Udah mulai berputar-putar lidah. Jadi nanti kita akan share salah satu bentuk materi yang udah dibikin dengan MyViewBoard itu. Nanti dikirim aja. Bapak Ibu nggak usah berpikir harus pakai fitur ini, nggak usah. Yang penting bagaimana menggunakan MyViewBoard itu untuk bikin materi aja. Setaunya Bapak Ibu aja. Sebisanya Bapak Ibu aja. Kan paling cuma 4 atau 5 slide saja. Nanti kalau memang butuh tutorialnya, tutorial singkatnya itu ada di YouTube ViewSonic Indonesia. Tolong ya Bu Aul sama Bu Jelia minta tolong di-share link ke YouTube ViewSonic Indonesia. Jadi di situ ada penjelasan sedikit soal penggunaan basic dari MyViewBoard ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi anggap aja ini perkenalan sertifikasi ya Bapak Ibu. Jadi yang satu yang paling oke nanti akan dapat 1 woodpad. Gitu. Cukup menarik nggak Bapak Ibu hadiahnya? Mudah-mudahan ya. Jadi ini lebih ke salah satu bentuk komitmen ViewSonic juga nih untuk edukasi Bapak Ibu. Jadi akan banyak terus nih event-event dari kita. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lain lagi kah Bapak Ibu? Oke, kalau memang misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan kasih ke Ibu Aulia. Bu Aulia mau bagi-bagi OVO ya Bu Aulia? Ya, iya nih Pak, bisa buat jajan nih sedikit-sedikit. beli kerupuk. Beli kerupuk. Kerupuk apa permen nih Pak Arya? Ya udah silakan Bu Aulia, silakan kasih pertanyaan ke Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, bagi-bagi kerupuk. Bagi-bagi OVO untuk beli kerupuk. Oke Bapak Ibu, kita coba mulai nih untuk bagi-bagi OVO-nya. Jadi saya ada 3 pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa langsung Bapak Ibu jawab gitu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau jawab, bisa langsung raise hand aja ya. Ini pertanyaannya sih nggak ada salah dan benarnya gitu. Jadi kalau bisa dijawab aja. Lumayan Bapak Ibu dapat OVO nih untuk jajan-jajan. Oke, udah siap ya sama pertanyaannya? Iya, udah pakai raise hand. Nanti yang raise hand pertama saya pilih untuk jawab. Udah siap ya Bapak Ibu? Oke. Tes raise hand dulu, cek raise hand dulu. Oh iya, boleh nih. Tes raise hand dulu Bapak Ibu pada bisa ya raise hand? Oke, mantap. Udah pada siap nih? Oke, boleh diturunin lagi Bapak Ibu raise hand-nya? Mantap. Ibu Endang bisa diturunkan dulu tangannya sebentar. Oke deh, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Nanti Bapak Arya boleh tolong dilihatin juga nih. Langsung di screenshot. Ya, di screenshot siapa yang pertama bisa raise hand. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Bapak Ibu guru nih, bagaimana sih materi pembelajaran yang menarik bagi siswa? Boleh nih, silahkan yang bisa raise hand. Wah nih, Bapak Dewe Bima. Bapak Bima, online juga boleh. Silahkan Bapak, bagaimana menurut Bapak materi pembelajaran yang menarik dipelajari oleh siswa? Seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal, saya Bima dari Sukoharjo, Solo. Untuk materi yang menarik bagi siswa, intinya pertama adalah materi itu disajikan tujuannya. Jadi misalnya sebelum kita pelajaran, tujuannya sudah jelas dulu mau belajar apa. Nah setelah itu langkah untuk menuju tujuan itu apa saja disampaikan. Setelah itu langkahnya jelas, kita sudah siap modul ajar atau media yang sudah baik, apalagi penyampaiannya baik. Dan tentunya jika itu proses sudah belajar selesai, ada pengukuran sudah bisa sampai
atau belum, pemahaman siswa sudah sedalam apa, selesai. Dan terakhir banget, pembelian reward. Kurang lebih itu jawaban saya, Mbak Aulia. Terima kasih. Oke, mantap nih Bapak Bima, jawabannya lengkap banget ya. Masya Allah. Keren. Selamat ya Pak, nanti akan dihubungi oleh Ibu Delia ya untuk OVO-nya. Siap. Terima Terima kasih kasih. Ibu Bima jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oh, sudah. Berarti Pak Bima nggak ikut lagi ya? Berarti Pak Bima ini nggak ikut lagi ya pertanyaan selanjutnya. Sekali aja cukup ya Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apa yang biasa menjadi perhatian Bapak Ibu saat mengajar? Kira-kira apa nih Pak, Bu? Ada yang bisa menjawab? Bapak siapa, Pak Arya? Oh, Pak Hendro yang pertama. Silakan Bapak Hendro. Baik, yang menjadi perhatian siswa kalau menurut saya itu sewaktu dia masuk ke kelas kita lihat semangatnya itu yang pertama. Nah, saat dia bersemangat, tambah lagi kita yang memiliki materi yang kita persiapkan dengan baik, pastinya apa yang kita rencanakan dan apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh siswa dengan baik. Nah, artinya semangat itu. Jadi kalau kita bawa laptop, kita bawa lagi seperti yang tadi nih, Wattpad tadi, mantap Bapak itu seperti itu katanya. Semangat dia ada pertama, ada tertarik. Apalagi kalau kita bisa merancang dia buat interaktif. Artinya materi kita bisa siswa ikut di dalamnya. Nah, minimal kalau ada istilah digital pasti anak zaman sekarang lebih menyenanginya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Betul ya Pak. Jadi kira-kira mungkin awalnya itu dari semangat siswanya terlebih dahulu ya Pak? Iya. Yang Kita menarik. bangkitkan semangatnya. Ya, betul. Mantap. Apalagi anak-anak sekarang kan melek teknologi ya Pak kebanyakan. Jadi kalau pakai teknologi bisa lebih interaktif gitu pembelajarannya. Mantap nih Pak Hendro. Selamat ya Pak akan dapat OVOCAS nih. Nanti akan dihubungi Ibu Jelia ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Pak. Terima kasih. Oke. Ini udah pada lower hand semua ya. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Udah siap ya? Pertanyaan terakhir. Yang ketiga. Pertanyaannya adalah, seberapa penting nih guru harus menguasai teknologi dalam sistem pembelajaran di kelas? Wah, Bu Neni. Sudah duluan nih Bu Neni. Pertanyaannya belum selesai, udah angkat tangan, mantap. Silakan Ibu Neni untuk menjawab. Ibu Neni, apakah suara saya terdengar? Halo Ibu Neni? Masih di mute Bu. Belum terdengar suaranya. Halo, halo. Ya, sudah Bu, terdengar. Ya. Silakan Oke. Ibu Neni. Oke. Oh, sampai lupa saya yang ditanyakan tadi dari bagian gara-gara mikrofon tadi. Yang ditanyakan seberapa penting peran guru yang menguasai teknologi dalam pembelajaran. Oke, siap. Sangat penting sekali karena kebetulan saya sebagai guru informatika di SMP, jadi mau tidak mau guru tetap harus belajar, harus mau menguasai materi-materi atau aplikasi-aplikasi baru yang nantinya akan dijadikan media pembelajaran untuk siswa, sehingga siswa mampu menerima apa yang kita sampaikan, materi serumit apapun kita buat semudah apapun supaya mereka bisa memahaminya. Jadi ketika kita buat semacam games atau permainan dalam arti materi yang dimasukkan ke dalam games itu, pasti anak-anak akan tertarik. Jadi peran guru sangat penting sekali untuk melek teknologi. Begitu, terima kasih. Wah, keren banget Ibu Neni. Kita beri aplaus nih untuk tadi Bu Neni
Bapak Hendro Thank dan you. Bapak siapa yang pertama ya? Bapak Bima. Ini jawabannya pada keren-keren banget. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Oh iya, nanti Ibu Neni akan dihubungi oleh Ibu Jelia ya untuk hadiahnya. Jangan live dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat ya Ibu. Ditunggu oleh Ibu Jelia nanti. Sudah terakhir, Oke, kan? terima kasih Bapak Ibu. Sudah terakhir, Capo. Sudah terakhir nih. Nanti ada lagi. Nanti Ini kita Nanti dari ada Papua juga mau bertanya ini. Kenapa tidak kasih kesempatan, kan? Masalahnya kita di Papua mau bertanya, kenapa harus tidak kasih kesempatan begitu? Oh gitu. Bapak ingin bertanya atau ingin mencoba Iya. menjawab? Boleh Pak, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Maaf. Iya. Nah, mungkin kita menunggu, tapi ya begitulah, tidak apa-apa. Ya, terima kasih, materinya luar biasa. Terima kasih Pak. Saya pertanyaan yang terakhir juga itu memang kita pada intinya itu kita guru harus siap dulu. Yang kita berbatok pada siswa. Kita harus guru siap dulu, setelah itu baru bagaimana supaya kita menerapkan. Sekarang ini semakin hari siswa semakin pintar. Kalau begitu bagaimana caranya? Kita guru harus jangan kita jalan di tempat, istilahnya begitu. Jangan jalan di tempat. Bagaimana supaya kita harus lebih dari siswa, jangan kita guru yang lebih dari, artinya begitu. Ya, berusaha supaya guru itu harus lebih dari siswa, maksudnya jangan sampai siswa yang lebih dari guru begitu. Jadi berusaha supaya kita harus guru dia harus belajar, jangan sampai kita ke sekolah baru kita buka buku. Atau mungkin kita buka laptop dan kita tampilkan apa yang kita siapkan buru-buru. Kalau buru-buru kita yang akan kecelakaan, artinya begitu. Betul. Setuju. Jadi guru Pada intinya itu kita harus siap, mental kita harus siap dulu. Kalau mentalnya kita tidak siap, kita sendiri yang kecelakaan. Bunuh diri, istilahnya begitu, bunuh diri. Oke, mungkin saya tambahan saja. Terima kasih atas kesempatannya. Memang terakhir, tapi saya di Jayapura. Kebetulan saya mengajar di 8 tahun di SMA. Setelah itu mungkin 3 tahun ini baru saya pindah ke SMP. Oh, kalau boleh tahu ngajar pelajaran apa Pak? Saya PKN. Kebetulan saya ambil S1 di PKN. Lanjut dengan S2, setelah itu mungkin saya sekarang ini baru saya ambil S3 di ilmu sosial, tapi tetap fokus pada pendidikan. Yes, mantap Pak, sukses ya Pak S3-nya, keren banget nih. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih, selamat sore. Ya, di Papua sore, ya sama ya. Sore. Bapak di daerah mana Pak? Di Jayapura Pak. Wow, beda 2 jam. Sudah jam 6 ya Pak di sana? Bagaimana? Sudah jam 6 ya Pak di sana berarti? Iya benar, lewat 5 menit. Oh iya, udah mau malam ya? Udah menjelang malam. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke, selamat sore. Selamat sore Bapak Lendo. Oke, kalau gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih, bisa langsung hubungi Ibu Jelia ya Bapak Ibu, langsung lewat chat. Oh, atau mau langsung tanya sekarang juga boleh, on mic gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Mengenai sertifikasi ini boleh Bapak Ibu atau terkait My View Board? Kalau enggak, saya kembalikan ke Bapak.
Ya. Oh, ada. Ini Yang di My Viewboard apakah bisa dimasukin video di sela-sela materi ya Pak? Bisa Ibu Mardiah. Nanti saat membuat materi pembelajaran di My Viewboard, bisa banget Ibu masukin video atau foto untuk di slide mengajarnya gitu. Sudah terjawab ya Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan selanjutnya? Ini ada yang raise hand lagi nih Pak Lendo. Ada yang mau bertanya lagi Pak? Atau yang tadi? Iya, aduh. Nah, sebenarnya tadi sudah selesai, cuman kita memang di masalah kurikulum Merdeka Belajar ini. Kita di Papua ini sudah baru berapa hari ya? Mungkin ada berapa? Saya kebetulan mengajarnya di Kabupaten Jayapura. Terus kita didaftarkan untuk mandiri belajar. Ada beberapa sekolah tidak salah yang dari 50 sekian. Yang 3 sekolah yang belum didaftarkan. Nah, permasalahannya adalah kita yang kurikulum Merdeka Belajar ini pada intinya itu semua mandiri belajar. Sumbernya sampai hari ini kita di sekolah belum dapat. Artinya kan tidak mungkin kita ambil lewat artinya kita ambil lewat Google saja. Tidak mungkin kan secara logikanya. Perlu ada sumber yang mungkin diterbitkan dari Kemendikbud atau di mana supaya kita jadikan sumber mengajarnya pakai itu, bukannya disuruh mandiri belajar mandiri. Kita mau ambil sumbernya dari mana? Jangan kita ini guru jadi bikin bodoh, kita sisa lebih bodoh lagi. Ini paling bahaya sekali nih saya lihat. Iya, karena sumbernya ini sampai hari ini belum diorder atau didistribusikan ke sekolah-sekolah di Papua. Mungkin di daerah Pulau Jakarta mungkin sudah, tapi kita di Papua sampai hari ini belum ada. Hanya kita pakai K13 dengan K13 saja. Itu pun kemarin yang pakai K13 pun tidak semua sekolah yang diperlakukan seperti daerah-daerah terpencil. Kebetulan 2 tahun itu di daerah terpencil. Itu kita pakai apa adanya, tidak ada sumber yang didistribusikan oleh pihak Dinas Pendidikan maupun dari Kemendikbud untuk bantuan-bantuan ke sekolah-sekolah daerah terpencil. Oke, terima kasih Bu. Saya mungkin itu saja. Kembalikan. Saya mungkin tertarik nih dengan statementnya Bapak Lendo soal materi yang belum terdistribusikan ya. Kalau misalnya tadi Bapak Lendo sempat menyinggung soal dari Dignas atau apa, mungkin kalau di bagian situ kita mungkin tidak bisa menjawab ya Bapak Ibu, khususnya Pak Lendo. Cuma mungkin kalau nanti mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain nih, yang di daerah lain, apakah sudah misalnya sudah terdistribusikan mungkin untuk materi ajarnya atau resource-nya, sumber dayanya, mungkin bisa saling sharing juga nih sama Pak Lendo, bisa dipakai juga forum kita di WhatsApp untuk hal-hal seperti itu. Kalau kita sih mungkin ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ada info-info terkait yang seperti itu, nanti kita akan blast di mungkin di grup WhatsApp atau di Telegram, dan harapan kita juga memang media WhatsApp dan Telegram ini untuk kita benar-benar saling bertukar informasi seperti ini. Misalnya, jadi rekan-rekan guru yang di daerah bisa bertukar informasi dengan rekan-rekan guru yang mungkin berada di, contoh di Jakarta, di ibu kota gitu. Apakah
Itu saya yakin itu pasti akan sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa share di situ. Cuma kalau sedikit yang saya tangkap juga ya tadi dari Pak Lendo soal memang mandiri belajar, berarti secara mungkin ini pemahaman saya tentang materi tentang kurikulum Merdeka ini memang banyak discovery ya, kita discovery learning gitu Bapak Ibu. Jadi memang kita mencari sendiri dan sepertinya juga tidak terbatas hanya dari buku-buku yang dari sekolah saja, mungkin kita bisa cari dari internet, kita bisa cari resource dari yang lain yang mungkin kita bisa pakai. Jadi nanti ada satu saya tuh tertarik ya, ada soal SAMR itu Bapak Ibu mungkin bisa di search lebih lanjut, itu cukup menarik itu sebenarnya metode pengajarannya gitu. Dan nah hal-hal ini yang mungkin nanti akan kita tetap terus bahas nih di forum kita ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berharap juga saling sharing informasi di situ. Seperti itu kira-kira. Gitu ya Bapak Lendo, dan terima kasih juga informasinya Pak Lendo. Baik, sama-sama Pak. Selamat sore. Iya, selamat sore. Bapak Oki, maaf untuk mengangkat tangan ya Bapak. Ya Pak Ari, saya tertarik ke yang tadi pembuatan Materi ya. Lomba PPT ya, yang ya. Dari ini dari MyVboard. Nah itu nanti yang dikirimnya itu filenya atau apanya Pak? Filenya saja Pak, cukup. Jadi kita sih expect-nya kan kalau kita bikin di MyVboard itu kan udah di save, nanti filenya itu aja yang dikirimin ke filenya dikirimin ke email yang tadi sudah di-share sama Ibu Jelia, atau misalnya kalau terlalu besar mungkin filenya Bapak nanti bisa di-upload di Google Drive, nanti kirim linknya saja gitu Pak. Oke. Jadi seperti itu. Nanti mungkin linknya bisa di grup WA ya? Bisa iya, boleh. Ya, karena tadi kalau di chat nanti kan hilang. Hilang ya. Makasih Pak. Betul. Ya, sama-sama Pak Oki. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Albar Hasan untuk saling apakah ada ketentuan sebagai Windows dapat disupport oleh aplikasi. Jadi Windows 10 apa? Dari Windows 10. Jadi di bawah Windows 10 belum bisa install. Jadi mungkin bisa pakai yang di yang web base-nya saja. Kalau yang di bawah Windows 10, tapi kalau udah Windows 10 itu udah bisa. Jadi speknya cukup Windows 10 ke atas. Udah seperti itu aja gitu Pak. Dan nanti juga yang tadi terkait untuk membuat materi pelajaran materi tadi. Jadi itu deadline-nya mungkin sebelum kita mulai sertifikasi. Berarti 1 hari di minggu depan deadline-nya, gitu ya Bapak Ibu. Nah itu. Pak. Yes. Pak boleh tanya ya Pak ya? Oh ya. Maaf, ini dari Bu Mardia ya? Iya. Okay. Ini kan saya, maaf Pak, saya nggak on cam karena saya nggak pakai jilbab, sorry. Oh, iya. Lagi take rest sambil buka-buka laptop. Ini kan saya masuk di online nih Pak ya. Kalau kita masih di online itu apa kita bisa buat ya secara langsung untuk materi? Kebetulan saya sudah punya sih materi untuk writing sama reading gitu. Nah, kita buat PPT-nya itu kita klik standar atau gimana ya Pak ya? Oh, standar. Maksudnya di bagian mana ya Bu? Maaf. Di MyVboard kan di sini kan ada berapa menu nih ya? Kalau nggak salah di sini ada join MyVboard classroom session, kemudian di sini ada through MyVboard whiteboard, kemudian di sini ada share your screen, kemudian di sini receive a screen on your device. Nah, ini kita kalau mau buat mana yang kita klik dulu ya Pak ya? Mungkin berarti Ibu mau pakai rencananya di whiteboard online atau yang di install whiteboardnya Bu?
Saya pakai online ini, Pak. Oh, yang online. Berarti yang Ya. tampilannya seperti ini enggak ya, Bu? Enggak, ini saya masuk ada ini, Pak. Future learning ini kan ya, saya klik try my viewboard. Oh, oke. Wait. Ya. Ibu sekarang lagi di laptop nggak, Bu? Lagi di laptopnya? Iya, saya lagi di laptop, cuman saya on cam aja. Off cam aja, saya Bisa nggak itu, Bu. pakai. Share screen boleh, dan jadi kita bisa lihat sama-sama. Oke ya. Oke, saya foto. Nah. Jadi kita bisa lihat langsung. Sebentar, Pak. Yes. Saya mana ya? Kok nggak bisa ya? Maaf, Bu. Videonya nyala, saya matiin ya, Bu. Iya, Pak. Gimana ya, apa itu moto gambarnya ya, Pak ya? Oh, ini ada share screen di sini, Bu, di Zoom. Oh, saya pakai laptop, Pak. Saya beda. Ini saya pakai laptop. Iya. Oh, iya. Yes. Kalau di mungkin kayak gini kan ya, Bu. Saya coba run through dari awal ya. Berarti Ibu di bagian ini ya? Ya, betul itu, Pak. Ya, betul itu. Kemudian saya try my viewboard. Oh, yang ini. Jadi bukan get in touch with us, ya, betul. Nah, setelah itu kan nanti keluar ini ya. Jadi nanti ini untuk daftar dulu nih, Bu. Jadi daftar dulu di sini. Kalau udah selesai, jadi nanti Ibu langsung masuk. Nah, jadi ini akunnya saya pakai akun saya. Jadi ini langsung masuk dan pasti nanti akan diarah ke sini lagi nih, Bu. Akan masuk ke sini kan? Iya. Nah, nanti kalau yang untuk online, Ibu tinggal klik yang di sini, Bu. Buka whiteboard dalam jari. Berarti Ibu tadi lagi pakai bahasa Inggris ya? Coba saya ganti ke... Saya sudah daftar sih, Pak ya, sudah daftar. Terus kemudian sign in kan? Sign in, kemudian kita klik my viewboard whiteboard. Is it right? Ya, benar ya. Ya, betul. Oke. Saya klik ini kok nggak bisa jalan ya, Pak ya. Oh, yang ini, Bu. Ini udah coba Ibu lihat ada tulisan buka open whiteboard online berarti di sini, Bu. Oh, I see. Ya, thank you. Terdeteksi akhirnya. Kalau Ibu klik ini, akan directed ke sini nih, Bu. Nanti. Nah, dari sini nih bisa langsung kerjakan. Oh, begitu ya, Pak. Makanya saya muter-muter. Ini kenapa kok nggak bisa ya? Apanya batin saya? Oh, terus kemudian setelah ini ada tulisan what's you in whiteboard online. Kemudian di sini ada note. Nah, ini langsung kita apa ini nih? Kita close. Close saja. Close. Kemudian di sini kita keluar gitu ya. Ya, nanti udah langsung bisa nih. Ibu mau coret-coret nih. Bisa coret atau ambil gambar misalnya. Atau ambil video nih misalnya. Video apa ya? Video itu dibuka tadi, itu dibuka yang mana ini nih? Yang ini magic box ini yang mana? Yang di sini nih, magic box. Jadi sama nih untuk Bapak Ibu yang lain juga kalau bukanya di versi yang diinstal, magic box-nya seperti ini warnanya. Bisa diperbesar deh, Pak. Ini, mungkin enggak, kalau ini bisa diperbesar ini. Nah, jadi warna yang ini. Yang mana? Warna kardus. Nah, yang ini juga nih. Jadi saya arahin nih di sini nih, Bu. Nah, di sini, di bagian sini nih magic box. Oh, I see. Yes, I know. Okay. Ini di sini. Ya. Oh, ya.
Waduh, makasih Pak. Ini ilmu baru ini buat saya. Soalnya biasanya pakai Canva saya. Ya, betul. Udah Nah, di situ tantangannya nih, Bapak Ibu sebenarnya. Karena kan anggap nih kita masih belum tahu sama sekali, jadi kita explore sendiri. Nah, di situ tantangannya. Makanya saya kasih deadline-nya sampai training kita sebelum sertifikasi di minggu depan. Jadi kita semua knowledge-nya sama. Jadi memang benar-benar relying ke eksplorasi. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita buat nih ya, nah ini biar lebih jelas mungkin dengan teman-teman. Setelah kita buat nih ya, terus kita bagaimana nih Pak langkah selanjutnya? Oh, Langkah nanti selanjutnya. selesai ini kan nanti disimpan sebagai ini, save as ya, terserah mau disimpan di mana. Nanti kalau udah selesai, misalnya contoh. Yang mana nih Pak? Ini klik yang mana nih? Ini yang paling atas di sini, Oke. file management. Klik, file manajemen ini ya? Ya, File manajemen. Betul, file management. Nanti simpan sebagai atau save as. Nanti ada di sini. Oke. Terus? This PC aja. Kalau di Ibu berarti tulisannya di sini this PC ya? Save as, yes, this PC. Oke, good. Ya, betul. Kalau kita klik, nah, nanti pilih yang ini ya Bapak Ibu, simpan sebagai OLF. Jadi setelah disimpan. Yang mana Pak? Yang save as PDF. OLF, yang nomor 2. Oke, Kedua ya. Yang nomor 2. Nah, kalau ini sudah jadi, dia akan ke sini nih. Sebentar, saya coba buka. Nanti file kita itu ada dalam bentuk seperti, nah ini. Saya share screen lagi ya. Udahlah, saya share screen aja layar saya nih semuanya. Nah, nanti ada yang seperti ini nih. Bentuknya itu seperti ini nanti. Ini langsung dikirim ke email yang tadi di-share sama Ibu Jelia. Oh ya, emailnya bisa masukkan di WhatsApp ya Pak ya? Di WhatsApp saja. Ya, di-share di WhatsApp. Siap. Oke. Thank you Pak, thank you so much. Sama-sama, you're welcome. Good day. Kalau emailnya pakai yang mana? Ya email biasa atau? Emailnya bebas Pak, nanti kita kalau Bapak nanti pakai emailnya bebas saja, yang mana aja bebas. Oh baik, siap. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sudah mau jam 6:30 ini, Bapak Ibu yang di daerah timur udah jam 6:30. Izin Pak, nanti di WA pertegas lagi Pak, nyimpannya di mana? Di OLF ya, nanti kadang-kadang kita lupa. Oke, Pak. Nanti kita bikin step-stepnya deh Pak di WhatsApp lagi. Oke Pak, kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Hendro. Oke, ada lagi pertanyaan atau mungkin pertanyaannya aplikasinya bisa share ke grup ya di WhatsApp saya. Siap, nanti di-share di grup Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, nah ini sementara ini juga sudah ada di chat Zoom. Misalnya. Kalau yang belum bergabung dengan WhatsApp. Oke, mungkin dari saya sampai di situ dulu. Saya kembalikan lagi ke Bu Jelia. Kalau ada diskusi kita bisa lanjut di WhatsApp nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Jelia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Arya dan Bu Aulia juga. Tadi yang sudah sharing ada Pak Bima, Pak Hendro, Ibu Neni, Pak Lendo juga dari Papua sana ya Pak ya. Terima kasih banyak, bahkan Bapak Ibu yang tidak sempat sharing tapi tetap menyimak gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan tentunya kami berharap apa yang kami bagikan ini benar-benar bisa berguna ya Bapak Ibu untuk pengajaran sistem belajar mengajar di sekolah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk lihat di kolom chat dulu ya, bareng-bareng ya. Jadi saya ada share barusan, itu ada link YouTube ya Bapak Ibu, bisa lihat di kolom chat. Ada link YouTube, itu bisa dicek di channel kami, ViewSonic Indonesia, untuk tutorialnya.
Jadi tutorial untuk bikin materi pembelajaran itu sudah ada di YouTube. Lalu pastikan Bapak Ibu itu join di grup WhatsApp kami. Jadi bagi yang belum join di grup WhatsApp, silakan klik linknya. Nanti kita akan berbagi berbagai informasi gitu ya Pak Arya ya. Jadi kita akan diskusi atau kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh sekali feel free untuk saling chat aja di grup WhatsApp karena memang kita tujuannya bikin grup WhatsApp biar benar-benar orang-orang yang pengen ikut sertifikasi itu bisa dapat informasi yang maksimal gitu. Nah, lalu satu lagi yang terakhir, saya mau ingetin lagi nih Bapak Ibu tentang yang tadi ya. Untuk kompetisi ya, kompetisi kecil-kecilan tadi yang udah dibilang sama Bapak Arya ya. Saya ada chat lagi di kolom chat di Zoom, nanti saya share juga di WhatsApp. Jadi kita akan ada hadiah untuk satu pemenang, ada woodpad yang tadi saya udah kasih tunjuk ya gambarnya. Itu kalau Bapak Ibu mau beli itu sekitar nominalnya 700.000 Bapak Ibu. Tapi kita mau kasih apresiasi buat yang udah bikin materi, akan ada satu orang yang dapat woodpad-nya. Nanti silakan email ke alamat email yang sudah saya chat juga di grup di link Zoom ini ya, gitu ya, di chat Zoom. Tapi nanti saya share lagi di grup WhatsApp. Oke, Ibu Lisa tidak bisa bergabung di grup WA ya. Oke, mungkin Ibu Aulia boleh dibantu. Nanti Ibu Lisa boleh chat ke Ibu Aulia, kasih tahu aja. Oh, ini juga ada Pak Rukun ya. Nanti boleh dibantu chat aja nomor teleponnya ke Bu Aulia. Nanti Bu Aulia invite ya, Bapak Ibu ya. Oke, semua yang belum bisa bergabung di grup WhatsApp, sekali lagi bisa chat di Zoom ini ke Ibu Aulia. Nanti bisa di-invite sama Bu Aulia, begitu ya. Oh, ini lumayan banyak ya yang tidak bisa bergabung ya. Oh, oke. Coba kita share lagi link grup yang baru ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Oke. Mungkin bisa dibantu Ibu Aulia untuk link grup yang baru ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita menunggu sebentar untuk link WhatsApp yang baru ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu bisa chat ke Ibu Aulia ya. Jadi nanti kita akan invite ini sudah Ibu Aulia udah share. Oke. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasinya. Bagi yang masih ada pertanyaan itu feel free silakan bertanya di grup WhatsApp. Nanti ada Pak Arya, Ibu Aulia, dan juga saya yang akan membantu menjawab ya untuk My View Board Certification ini, dan update trainingnya nanti yang bisa mau ikutan itu nanti kita update juga di grup WhatsApp. Oke, sekali lagi masih diberikan kesempatan itu link grup WhatsApp-nya masih ada di grup ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali. Kalau begitu saya Jelia, ada Pak Arya dan juga Ibu Aulia mohon undur diri ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu. Oke, selamat sore Bu. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu cantik. Terima kasih Bu. Sampai bertemu kembali.
Yeah, we're all in this together. This is not how I thought it would be. We're all in this together. What we do today will make our history. So we're all, even on my hardest day, I will never turn back or run away, 'cause I made a promise. I will always be there in this, you and me, in this together. There's a million things we need to comprehend, but all in this together. Okay. All around, we'll be connected to the end, 'cause we're all in this together. I will always be your friend, 'cause we're all you and me in this together. La 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 la, 'cause we're all in this together. Yeah, we're all you and me is together. I believe in us together. If there's one thing we like, it's that with all the class suspensions and resumptions, we'll never be interrupted. For years, ViewSonic has been front line with teachers, putting digital education on track. In Taiwan, 97% of primary and secondary schools are using MyViewBoard. Worldwide, the MyViewBoard platform has over 7 million registered users. Teachers, whether offline, online, or in hybrid environment, digital teaching with something handy. Grading software,